Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alimi wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus para masyayikh yang terhormat, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Panjali Akor yang saya hormati dan takdimi, seluruh jajaran dewan guru, ustadzah yang saya hormati, para tamu undangan juga yang saya takdimi, yang saya hormati, para panitia acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah sekarang bisa diadakan di lembaga pesantren Miftahul Ulum Sumber Panjalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Azza wa Jalla, karena berkat taufik, rahmat serta hidayahnya kita bisa bermuajahah, bermusyawarah di tempat insyaallah penuh mubarakah ini dengan keadaan sehat walafiat, tentunya menghirup oksigen yang gratis, menghirup nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan biaya 0% begitu. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa dibawa dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan seperti malam hari ini. Karena beliau revolusi dunia, beliau yang bisa merubah akhlak para manusia, beliau pun yang bisa merubah semua tingkah laku yang ada di dunia, tingkah laku buruk dijadikan baik, karena beliau diutus liutammimah makarimat akhlak. Kegunaan beliau diutus adalah menyempurnakan akhlak gitu. Jadi sekarang tepat momentum di mana kita bisa merayakan, di mana kita bisa bersenang-senang pada acara Maulid hari ini. Tetapi Maulid hari ini kita bisa bingkai acara kita dengan tema sabar dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Kesabaran itu perlu, karena apa? Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sabar. Beliau tertusuk oleh duri dari rahang kirinya menuju rahang kanannya. Beliau sabar. Beliau tetap merendahkan hati, beliau tetap berhijrah dengan baik di jalan Allah. Meskipun beliau dimaksum, tetapi beliau Nabi besar Muhammad SAW tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyempurnakan akhlak dan menyebarkan agama Islam. Begitu pula dengan beliau yang dilempari kotoran oleh musuh-musuh beliau, para kafir Quraisy, para Nasrani. Karena apa? Beliau menyebarkan agama Islam tidak semena-mena dengan cara lurus, tetapi ada belokan-belokan yang harus beliau lampaui, yang harus beliau hadapi. Beliau dilemparkan batu, beliau dilemparkan kotoran unta oleh para musuhnya, tetapi beliau tetap sabar. Bahkan
ada salah satu orang Quraisy yang melempar batu kepada beliau setiap harinya, meludahi beliau ketika Nabi besar Muhammad SAW ini ingin pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk berjamaah. Beliau di tengah jalan, pasti satu orang itu melemparnya, meludahinya dan membuang kotoran unta, tetapi beliau tetap sabar. Dan pada suatu hari, orang yang melemparkan hal tersebut tidak ada, dan Nabi bertanya kepada sahabat di sampingnya, di mana orang yang pernah melemparkan saya, setiap hari melemparkan saya, kok tidak ada? Kata Nabi. Sahabat menjawab, dia sakit Nabi, karena ada hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Beliau melakukan, tetapi tidak semena-mena. Beliau tidak bersusah payah untuk memperjuangkan agama Islam. Beliau langsung berontak, siapa yang sakit? Si fulan gitu. Tapi orang pertama yang menjenguk musuh Nabi Muhammad, adalah Nabi Muhammad sendiri. Sehingga lewat kesabaran beliau, lewat tabahnya beliau bisa mengajak kafir Quraisy dengan kesabaran beliau untuk masuk agama Islam, dengan keteladanan beliau untuk masuk agama Islam. Itulah kunci dari kesabaran, bahwa kesabaran itu indah. Nyatanya indah di mana? Karena orang sabar pasti akan dihargai oleh orang lain. Kafir Quraisy itu menangis. Kenapa? Karena orang pertama yang dimusuhi oleh kafir Quraisy adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang pertama pula lah yang menjenguk orang yang melempar Nabi Muhammad SAW dengan kotoran unta. Nabi Muhammad SAW yang menjenguk. Jadi hatinya tergugah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mungkin dia sadar bahwa tidak ada manusia yang istimewa Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan pada saat itu langsung orang Quraisy itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari cerita Nabi Muhammad SAW, adalah kesabaran, keteladanan adalah milik manusia. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol emosi dan nafsu kita melalui kesabaran tersebut, kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Dan buktinya satu, bahwa kesabaran itu bisa menggugah hati seseorang. Dan contohnya ada di sejarah. Kafir Quraisy masuk Islam karena kesabaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari saya, karena waktu sudah sampai jam 11:30 ya. Lumayan lama lah kalau bicara berpidato, tetapi ini pidato singkat. Saya tidak bisa banyak-banyak berhubung waktu yang mengontrol semua. Terima kasih. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya itu dari saya pribadi sebagai umat manusia, karena al-insanu man khata' wa nisyan, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Dan jika ada pembenaran dalam kata saya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.